pagi, salam baik kepada saudara dan saudari. Selamat datang ke perayaan Misa Kudus pada hari ini, Minggu Biasa ke-26 tahun B. Dan hari ini juga kita merayakan perayaan Minggu Migran Sedunia. Dan dalam Misa Kudus pada hari ini kita juga membawa dalam doa bagi arwah Margaret Yanis, arwah William Sabit Ganam, arwah John Tuanis, arwah Priscilla Kulina Gara. Segala sesuatu yang Engkau perbuat atas kami, ya Tuhan, telah Engkau putuskan dengan benar, sebab kami telah berdosa terhadap-Mu dan tidak mematuhi perintah-perintah-Mu. Tetapi muliakanlah nama-Mu dan perlakukanlah kami seturut besarnya belas kasihan-Mu. Sebagai lagu pembukaan, marilah kita sama-sama memulakan Misa Kudus dengan lagu Marilah Kita Masuk ke Rumah Tuhan.
terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebahagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Mildad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian. Ketika roh Allah hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh, seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda dan memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Mildad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yesua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh itu kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
kedua dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam nama-Mu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada Aku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, pengkallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan kutu kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, pengkallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kutu kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ular
Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat datang saudara-saudari ke dalam harian kita pada hari ini lagi, yaitu hari Minggu biasa yang ke-26. Dan sempena itu juga pada hari ini kita merayakan Hari Migran dan Perantau di sedunia, yaitu satu perayaan yang sangat sangat ditekankan oleh paus kita juga. So hari ini saudara dan saudari, seperti sememangnya bagi kita hari ini adalah satu hari keberuntungan bagi setiap kita untuk datang ke dalam perayaan ini, perayaan Misa Kudus kita, karena kita dapat menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan segala berkat rahmat yang telah menganugerai kita daripada misa kita yang terakhir, sehingga pada hari ini kita berkumpul lagi untuk merayakan Misa Kudus ini dengan menerima sabda Tuhan. Dan dengan sabda Tuhan itu kita mau memohon lagi berkat rahmat Tuhan, perlindungannya, agar kehidupan kita yang mendatang ini kita dapat harungi dia dengan berkat perlindungan dan bimbingan Tuhan kepada kita. Dan melalui sabda-sabda Tuhan, sememangnya dia menunjukkan kepada kita, dan dia juga bukan saja menunjukkan, tetapi dia memamerkan. Dia memamerkan, dia menunjukkan, dia memamerkan, tidak ada yang tersembunyi-sembunyi, memamerkan kehidupan kita di hadapan kita. To say, untuk dikatakan inilah kehidupan kamu sebenarnya, dan apakah yang perlu kita perlakukan dengan kehidupan itu. Ianya bukanlah suatu yang amat yang amat sukar sebenarnya, tetapi ianya bergantung kepada kita bagaimanakah kita mau laksanakan dia. Tapi melaksanakan dia ini bukan setakat oleh karena kita hidup karena saja untuk hidup. Melakukan dia saja untuk melakukan dia, tetapi kita mau hidup karena ia mempunyai arti kenapa kehidupan kita ini. Dan kita melakukan pekerjaan itu, kita mengetahui apa arti kehidupan itu sebenarnya. Dan yang harus kita sadari bahwa apa yang kita harus laksanakan itu, hidup itu, kita harus sadari, percaya ianya berkat Tuhan. Mungkin ia mempunyai kekurangan, mungkin ia mempunyai kelemahan, tetapi itu bukan berarti ia tidak dapat dilakukannya dengan sempurna. Malahan ia dapat dilaksanakan dengan sempurnanya. Dan bagaimanakah ia harus dilaksanakan dengan sempurnanya? Biarpun dia mempunyai dengan kelemahan dan kekurangan dia. Dan sebab itulah kita melihat bagaimana kita boleh melakukan, sedangkan ada kelemahan, kekurangan, tetapi boleh melakukan dia dengan sempurna. Sebenarnya dapat, tetapi apa yang membuatkan kita tidak dapat adalah oleh karena pertentangan kita, pertentangan kita, dan juga di dalam kehidupan kita senantiasa membandingkan siapa yang dapat buat, siapa yang lebih sempurna atau tidak. Dan dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan sedemikian, kita kita lupa dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya. Karena pemberian Tuhan, berkat Tuhan, dia tidak mempunyai limit. Dia tidak mempunyai limit dia. Malahan berkat Tuhan, anugerah Tuhan ini adalah suatu yang jauh daripada kita punya limit sebenarnya. Hak kita. Malahan dia boleh terjadi kepada setiap orang sebenarnya. Karena kalau Tuhan melimitkan dia saja, menghadkan dia saja, saya pikir kehidupan kita sia-sia saja. Kehidupan kita tidak memenuhi, tidak mendapat pengertian dia. Dan itu sebabnya kita harus mengerti itu.
Dan dengan mengerti itu saudara-saudari, kita harus tahu apa tindakan kita perlu lakukan. Karena kalau kita tidak bertindak dengan sewajarnya, kehidupan kita akan menjadi kehidupan hidup untuk hidup saja, dan tidak mempunyai makna dia. Dan itu merupakan bagi kita adalah suatu kesiksaan, suatu perkara yang sebenarnya tidak ada kepuasan dia, tidak ada punya rasa kesyukuran dia. Dari sebab itulah, apakah itu semua yang kita lihat? Ini yang terjadi dalam pembacaan kita dengan pada hari ini. Dalam pembacaan pertama, Allah bertemu dengan Musa. Oleh karena Musa dengan segalanya itu dari kitab Bilangan, dan dia mengatakan Allah mengambil roh yang telah berikan kepada Musa dan membagikan dia kepada 72 orang tua agar mereka dapat membantu Musa untuk melakukan pekerjaan dia apa yang Tuhan mau dia hendaki. Tuhan bukan ambil balik, Tuhan pergunakan roh Abraham yang dia berikan, roh Musa itu untuk diberikan kepada 72 itu untuk melaksanakan dia. Dan sememangnya apabila kita mendengar demikian, dan itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi apabila Tuhan melakukan itu? Manusia melihat bahwa itulah yang Tuhan telah pilih, dan Tuhan telah hadkan perkara itu kepada 72. Dan selain daripada itu tidak dapat lakukan apa-apa lagi orang lain. Dan kita lihat apa kejadian pembacaan pertama tadi. Ada 2 orang yang tidak termasuk dalam 72 itu, Eldad dan Mildad, yang berada di perkemahan dan sedang melakukan sedang mengajar, buat pengajaran dan melakukan pekerjaan yang harus dilakukan. Dan apa yang terjadi? Terjadi kepada semua dia itu, ada orang daripada yang 72 itu tidak dapat menerima keadaan itu, karena bagi mereka berkat rahmat Tuhan hanyalah terhad kepada sedemikian. Dan dengan itu mereka katakan, cegahkan 2 idam itu, karena mereka tidak pun mendapat berkat ini, tetapi mereka dapat melakukan semua diri. Tetapi apakah kata Musa pada hari ini kepada mereka? Karena berkat Tuhan bukanlah angka, bukan setakat angka itu saja. Tuhan boleh memberikan kepada segala-galanya. Karena sekarang mereka tahu bagaimana menghidupi kehidupan yang mereka lakukan. Siapa yang boleh menghalang? Siapakah yang patut menghalang? Malahan itu adalah satu berkat lagi kepada mereka-mereka yang lain. Tapi apa yang terjadi pada ketika itu adalah iri hati dan kecemburuan yang mana memahatkan berkat Tuhan ini kepada sesuatu perkara, kepada sesuatu situasi, kepada seseorang itu. Demikian juga terjadi dalam pembacaan Injil. Apabila Yohanes datang kepada Kristus dan mengatakan kepada Kristus, ada orang di sebelah di sana, mereka sedang mengajar dalam namamu, menghalau setan dalam namamu. Tetapi mereka bukanlah orang pengikut kau dan harus dicegahkan. Karena itu sepatutnya tidak berlaku dan menghadkan segala apa yang Tuhan ingin lakukan dengan numbur, dan dengan perorangan. Tetapi apa kata Yesus pada hari ini? Kalau mereka lakukan itu dengan namaku, siapakah yang dapat menghalang mereka? Dan dia lakukan itu dengan sesungguhnya. Dia lakukan itu dengan sejujurnya. Dan siapa yang tidak bersama dengan kita adalah lawan kita. Tapi dia menggunakan namaku untuk melaksanakan itu di dalam kehidupan dia. Dan apa arti Kristus mengatakan pada hari ini? Karena dia katakan berkat yang saya ada, anugerah yang saya ada bukan saja khas untuk kamu 12, tetapi semua dia kepada semua yang percaya, semua yang yakin kepada berkat itu, kepada anugerah itu, kepada roh itu, ia dapat berbuat, ia dapat melaksanakan perkara yang lebih baik lagi. Kenapakah kamu harus cemburu? Kenapakah kamu harus iri hati pada hari ini? Dan kalaulah ada semua itu, Kristus katakan berhati-hatilah, karena iri hati, cemburu, dan pengumpatan itu akan membawa kemusnahan kepada kau. Kristus mengatakan. Oleh sebab itulah pada hari ini dia katakan, atas berkat Tuhan itu kita harus bersyukur. Bukan saja kita harus bersyukur, tetapi kita juga harus melihat kepada diri kita.
Kenapakah berkat Tuhan itu diberikan kepada kita? Untuk apakah itu sebenarnya kita lakukan? Segala-galanya adalah Kristus memberitahu kepada murid-murid Dia pada hari ini sesuatu yang sangat cantik. Dia katakan, yang mana kita tidak boleh ambil remeh tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang harus kita perlakukan Dia kepada sesama kita. Kristus mengatakan, jangan cegah mereka pada perkara pertama, dan Dia katakan, siapa yang memberi kamu minum atas namaku, ia adalah pengikutku, dia tidak akan kehilangan upahnya. Salah satu. Dan setelah itu Dia katakan lagi dengan anak kecil, siapa saja yang menyebabkan seorang anak kecil ini berbuat dosa terhadap aku, lebih baik baginya digiring batu dan dilemparkan ke dalam laut. Suatu perkara yang boleh dikatakan dahsyat, suatu perkara yang bukan sesuatu yang harus kita mengambil ringan perkara tersebut. Dan yang paling cantik, Kristus mengatakan tentang 3 perkara ini, yaitu mengatakan tentang kita punya tangan, kaki, dan mata. So, Kristus menyentuh 3 perkara ini bukan saja menyentuh, tetapi Dia memberitahukan kepada kita sesuatu yang sangat utuh. Kalau kau tidak gunakan itu dengan sebaiknya, kalau kau menyalahgunakan perkara itu, menyalahgunakan itu dalam kehidupan kau, Dia akan membawa engkau masuk ke dalam neraka. Dia katakan pada hari ini. Dan neraka ini bukan sesuatu yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang harus kita, neraka yang kita dengar semua dia. Tetapi neraka ini yang boleh menghancurkan, tapi tidak menghilang, yang mana dia akan terus begitu saja. Bagus lagi kalau kau bakar sampah, dia habis dia bakar, dia lapas itu, dia tidak sudah api. Ini tidak sesuatu yang dia bakar, tapi tidak akan habis, tidak akan menjadi abu, tidak akan terbakar, tetapi ia akan senantiasa memberikan kesulitan, keseksaan di dalam kehidupan itu. So, sekali lagi kita kembali, apakah artinya tangan, kaki, dan mata ini sebenarnya adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bukan semata-mata melihat kepada kita punya fisikal, kepada tangan, kaki, mata kita. Of course, Dia memberikan contoh ini supaya kita sadar. Kita sadar akan anggota itu sangat penting bagi kita. Dalam setiap kehidupan kita, 3 anggota ini sangat penting untuk kita bergerak, untuk kita melihat, dan segalanya mengerjakan. Tangan, kaki, dan mata kita sebenarnya. Karena Kristus tidak begitu hidung kah, telinga kah, Dia tidak sentuh. Dia sentuh tangan, kaki, dan mata. Karena sesuatu yang sangat diperlukan kepada kita, sesuatu yang tanpa dia kehidupan kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi Kristus katakan pada hari ini, kalau kau menyalahgunakan dia itu, lebih bagus kau pangkal dia. Pangkal dia lebih bagus kau cacat 1 daripada 2 kau masuk ke dalam neraka, yang mana dia katakan ulat-ulat tidak mati dan api tidak terpadamkan. Suatu kali kalau kau dapat bayangkan, adalah satu kehidupan yang sangat menyiksakan. Satu kehidupan bukan saja menyedihkan, menyiksakan dan sangat sengsara, saudara dan saudari. Dan ini diakibatkan oleh apa? Dosa. Dan apakah dosa dia? Seperti pembacaan pertama dan Injil, iri hati, cemburu. Dengan pemberian Tuhan. Maka macam pada katakan tadi, Tuhan memberkati kita baik dengan kelemahan dan dengan kekurangan, tapi Ia boleh menjadi sempurna. Ia akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Kebanyakan kita bila kita lihat dia kurang, kita lihat dia lemah, dia tidak akan menjadi sempurna. Tetapi bagi Tuhan tidak. Bagi Tuhan dalam kehidupan kita, dia lemah, dia kurang, tapi dia akan sempurna dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya lah, apakah di 3 perkara ini, macam pada katakan tadi, 3 anggota itu bukanlah secara fisikal kita, tapi kehidupan kita yang sangat dekat dengan perbuatan kita, sangat dekat dengan pelakuan kita. Kalau kita salah gunakan dia, kalau kita menyimpang daripada apa yang harus kita lakukan, kita tahu kemanakah kita akan pergi. Dan apakah yang akan terjadi bukan saja kepada tubuh badan kita, fisikal kita, begitu juga roh kita. Dari sebab itulah Kristus dalam pembacaan ini, dia bukan mau kasih takut kita, tapi kita harus sadar. Kita harus sadar tentang perbuatan kita. Kita harus sadar dengan dosa itu sebenarnya.
yang boleh memusnahkan. Kalau kita tidak pengkalkan dia akan menghancurkan kita. Hancur bukan hilang, hancur menderita, hancur seksa. Dan tidak siapa kita di sini mau menderita, mau seksa dengan kehidupan ini, dengan berkat Tuhan. Malahan Tuhan tahu supaya dengan berkat ini kita dapat hidup dengan sepenuhnya, baik dengan kelemahan, baik dengan kekurangan kita, tetapi apa yang paling besar, apa yang paling cantik, indah, bahwa kita dapat mengarungi kehidupan ini seperti yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Dari sebab itulah pada hari ini, saudara dan saudari, sekali lagi Kristus menyebut kepada kita, baik dalam pembacaan pertama, kedua, ketiga pada hari ini, menjemput kepada kita dengan berkat yang Tuhan berikan itu. Jangan benarkan berkat itu membusuk di dalam kehidupan kita, yang akan menghancurkan kepada kita oleh karena memperhatikan kecemburuan kita, kepentingan diri kita, tetapi pergunakanlah dia itu dengan sesungguhnya. Laksanakan dia itu, hidupi dia itu dengan penuh makna dan penuh maksudnya di dalam kehidupan kita. Dengan itu kita akan mencapai apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua. Dengan itu mari kita bersyukur sekali lagi pada hari ini atas semua berkat Dia, dan melalui perayaan ini kita mohon berkat Tuhan, perlindungan Dia, pimpinan Dia, agar apa yang Tuhan sabdakan kepada kita pada hari ini kita dapat laksanakan Dia, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara dan saudari, setelah disegarkan oleh sabda Tuhan dan ajaran gereja, maka sekarang mari kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus memimpin kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Saudara kita, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih mendampingi Bapa Suci, para uskup dan para imam dalam memimpin umat yang tengah berjalan menuju kerajaan kasih. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta terlibatkan dalam memberi diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit, semoga orang-orang yang sakit semakin menyadari bahwa mereka lebih dekat dengan Kristus, Putramu, yang menderita demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, bukalah mata hati kami terhadap mereka yang mengorbankan penderitaannya demi keselamatan sesama, agar kami pun berani berbagi hidup dengan sesama sekitar kami. Marilah kita mohon.
berdoa terus kepada Aku. Allah, kami bersyukur kepadamu karena proses pembaharuan yang kami alami di Keuskupan Agung ini dan karena memanggil kami untuk terus bertobat secara pribadi dan sebagai satu community. Roh telah menyadarkan kami akan pentingnya untuk selalu berdoa, taat setia pada firman-Mu, memupuk perpaduan di dalam
persembahan kita ialah 3 persembahan simbolik, yaitu globe, Alkitab, dan hosting. Globe melambangkan pergerakan perantau dan pengungsi yang berlaku di seluruh dunia. Pergerakan bumi yang sentiasa berputar melambangkan pergerakan perantau untuk meneruskan kehidupan dan memenuhi segala tuntutan hidup. Alkitab adalah himpunan sabda Tuhan yang dibaca, diguna dan dikongsikan di seluruh dunia oleh berbagai bangsa, warna kulit yang berbeza, dan berbagai latar belakang budaya dan taraf hidup sosial. Segala tata cara kehidupan manusia telah diturunkan dan diajarkan melalui Alkitab. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang berbalas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini, jadikanlah ini sumber segala berkat untuk umat dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia menentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru.
pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan uskup kami John serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda
sabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan bela kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin.
Semoga perjamuan surgawi ini memulihkan jiwa dan raga kami. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putramu menjadi ahli waris bersamanya dalam kemuliaan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Duduk dulu sebentar. Beberapa pengumuman. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari yang bisa kita sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Mewakili semua migran di Paroki Kudus Tuhan, dipersilakan Ibu Yosefina untuk menyampaikan perkongsiannya bagi mewakili semua migran. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersyukur atas kemurahan cinta kasih Tuhan karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Minggu Migran Sedunia yang ke-110 melalui Misa Kudus yang telah disempurnakan oleh Father Frederick Raymond di Paroki. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada rektor kita, Father Frederick Raymond dan Father Lin, juga kepada Ketua MPP, Saudara Simon Payung bersama jajarannya. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami untuk semua umat paroki di Paroki St. Pius ke-10 Tuhan karena menerima keberadaan kami dalam segala kekurangan menjadi satu saudara dan sahabat. Perantauan beralih dari satu tempat menuju ke satu tempat dengan harapan mau memperbaiki suatu kehidupan yang lebih baik. Dan hari ini kami menjadi migran di wilayah Paroki St. Pius ke-10 Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu, saudara-saudari, atas kebesaran karya Tuhan menjadikan bumi penggasan Tuhan yang indah dan subur bagaikan kebun Firdaus, hingga lebah-lebah berterbangan ingin menikmati madu. Selain buminya yang indah dan subur, umatnya begitu mesra dan ramah dalam bertegur sapa, membuat kami merasa tidak asing berada di sini. Pada kesempatan ini, kami umat migran di paroki ini merekamkan penghargaan dan terima kasih atas sentuhan kasih yang telah diberikan oleh Father Frederick berikan kepada kami melalui sakramen-sakramen yang telah kami terima, mulai dari sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, dan sakramen perkawinan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada koordinator Saudara Pensi Sabin, Saudara Benedict Abi, Saudara Payo, dan juga Sister Carol bersama dengan Bapak Ketua Komite Migran dan pengurusinya telah meluangkan masanya untuk datang bersama-sama menemui umat migran, merayakan doa rosari bersama, dan menjelaskan misi ajaran sosial gereja kepada kami di 3 komite kecil, yakni Komite Flores, Komite Tobamura, dan Komite Maria Yosef. Penjelasan yang sangat memotivasi iman dan kehidupan kami sehari-hari. Ini menunjukkan kepedulian gereja kepada umat migran. Untuk itu, kami dengan rendah hati memohon dan berharap agar kita selalu berjalan bersama dan saling melayani. Sekian perkongsian dari kami umat migran. Selamat pagi, terima kasih.
Yosefina, dan sebagai ungkapan penghargaan para pemimpin ini kepada paling kita yang disayangi, maka saya mempersilahkan Saudara Lambert, Ketua Komite Indonesia, menyampaikan canda hati kepada Reverend Father Frederick. Silakan Father. Dan mewakili pada Eropa dipersilakan komite pengurusi komite pelayanan migran diperlukan Saudara Francis, penerimanya daripada Saudara Lambert.